Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini dan sebelum kita lanjut pada penjelasan kita berikutnya, saya sangat berharap bahwa pemirsa sekalian dengan tulus jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Marilah kita ingin hadirkan satu penjelasan, analisa, uraian yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Rizal Ramli, seorang pengamat ekonomi dan politik yang sangat senior, mantan menteri di zaman Gus Dur, mantan menteri juga di zaman Jokowi pada periode pertama, dan sebagai seorang aktivis ketika masa mudanya dari TB ya. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu program yang sejak awal digaungkan pada saat kampanye oleh Presiden Jokowi adalah soal revolusi mental. Walaupun sampai sekarang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan revolusi mental itu. Revolusi mental tentunya salah satunya adalah memperbaiki, mungkin yang kita bisa pahami adalah melakukan semacam gerakan untuk memperbaiki mental para aparatur negara, birokrasi, politisi, termasuk juga masyarakat, supaya kembali kepada moral ya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam rangka terutama mereka yang berada di garis terdepan pengelolaan negara, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus juga termasuk upaya untuk memberantas korupsi. Tetapi nyatanya saudara sekalian, bahwa di periode kedua Pak Jokowi ini korupsi merajalela di mana-mana yang menggerogoti pemerintahan Pak Jokowi. Menteri-menteri misalnya kemarin itu, walaupun itu dari Nasdem, yaitu ditersangkakan dalam kasus BTS di ini, kemudian masih banyak bupati-bupati ditangkap, gubernur ditangkap, pejabat-pejabat, pengusaha di lingkaran yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah juga ditangkapi oleh para penegak hukum. Pokoknya korupsi di zaman Jokowi ini luar biasa di akhir periode beliau yang kedua ini. Dan saudara sekalian, dan banyak juga para pengamat juga mengatakan bahwa ada dicurigai melibatkan keluarganya, yaitu anak Kaisang maupun wali kota Solo ya. Itu seperti yang dilaporkan oleh Abdullah Badrin, salah seorang pengamat politik ya di Jakarta. Nah, oleh karena itu isu tentang revolusi mental yang kemudian dikritik secara terbuka oleh Surya Paloh beberapa waktu lalu pada apel siaga Partai Nasdem, siaga perubahan Partai Nasdem, kurang lebih 2 minggu yang lalu, terbuka mengatakan sayang seribu sayang soal revolusi mental itu dianggap tidak berhasil, bahkan tidak lagi kedengaran gaungnya, tidak lagi kedengaran ceritanya. Oleh karena itu, Rizal Ramli sebagai seorang pengamat dan seorang tokoh yang dihormati dan kritis yang selama ini, dia menganggap bahwa revolusi mental itu hanya sebagai slogan saja, tidak ada isinya, dan memang selama ini kita juga tidak mendengar apa yang dimaksud dengan revolusi mental, tidak ada penjabarannya ya. Nah, jadi pepesan kosong lah kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dalam kaitan itu saudara sekalian, marilah kita coba bacakan berita yang penjelasan yang disampaikan oleh Rizal Ramli yang kita ambil dari Law Justice portal berita investigasi ya. Rizal Ramli, revolusi mental Jokowi sekadar slogan saja. Nah, tokoh nasional yang juga ekonom senior Rizal Ramli menganggap bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut program revolusi mental Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan benar adanya. Dia mengatakan awalnya sangat sepakat dengan gagasan besar revolusi mental, sebab para pejabat di Indonesia banyak yang tidak beres sehingga perlu direvolusi mentalnya, dirubah, mengubah mindset dan mental kita melalui dari tataran eksekutif hingga legislatif. Namun setelah berapa lama saya sendiri kecewa karena revolusi mentalnya Jokowi hanya sekadar slogan atau pepesan kosong lah. Rizal Ramli mengatakan bahwa Jokowi hanya menjadikan revolusi mental sebagai jargon semata, jadi semacam hanya jargon saja ya,
sehingga mantan wali kota Solo itu dinilai hanya berangan-angan menegakkan pemerintahan yang bersih atau good governance di Indonesia. Dia hanya angan-angan saja, dan terbukti bahwa agak susah, mulai dari Menteri Sosial ditangkap saja dari beberapa tahun lalu, kemudian banyak Menteri Sosialnya juga pada periode pertama ditangkap ya oleh siapa namanya, ditangkap yaitu waktu itu Idrus Marham dan Sekjen Golkar, kemudian bendahara PDIP ya, pengurus PDIP, Menteri Sosialnya ditangkap. Ini kemudian ada menteri yang kasus BTS, kemudian ini ada Pak Erlangga juga mulai kena juga. Itu kan menunjukkan semua bahwa pemerintah Pak Jokowi ini kan tidak berhasil dalam hal penegakan korupsi gitu ya. Karena dalam praktiknya revolusi mental itu selain secara konsepsi pedagogi itu hanya akan efektif kalau diikuti dengan tindakan-tindakan, Bang Pungkas Barja Ramli. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan salah satu alasan Nasdem total memberikan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2014 antara lain karena konsep gerakan revolusi mental. Namun kata Paloh, konsep tersebut belum bisa memenuhi harapan dan saat ini belum bisa menjadi kenyataan. Karena kita punya keyakinan dengan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang seribu sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan, kata Surya Paloh dalam pidato apel siaga perubahan Partai Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023 yang lalu. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan, apa yang tertulis dalam berita tentang Pak Ridwan Ramli yang kemudian kebetulan mengulas tentang pidato Pak Surya Paloh dan menyoroti, mengkritik revolusi mental yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sajikan pada kesempatan ini. Moga-moga mencerahkan dan informatif sifatnya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.